Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba trial terkait PHP untuk create user ya. Untuk create user, baru ya. Mana kita harus login sebagai IT di sini. Oke. Kemudian ya sebelumnya kita harus mempersiapkan ya data atau berkas terkait request untuk penambahan account atau perubahan account. Kita pilih MMIT, kemudian di dokumen, kemudian di prosedur, masuk ke folder forms. Di sini ada ER, kemudian di sini ada system access authentication. Nah, di sini ada beberapa form ya. Yang pertama ada PMS, yang kedua email, dan seterusnya ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Untuk PMS request ini diisi oleh nama yang akan memegang request, yang memegang ID-nya. Kemudian posisinya apa, data profile, departemen, mobile phone. Nah, di sini action require-nya nih seperti apa? Create account baru kah atau modified? Modified ini biasanya penambahan akses atau dikurangin aksesnya ya. Kemudian ada suspend account. Suspend ini di close, mungkin dia resign atau dia sering membagikan passwordnya kepada temannya, kita bisa suspend ya. Tapi nanti bisa kita kembalikan lagi usernya. Kemudian ada delete account. Delete account ini berarti dia tidak akan bisa dipakai lagi. Seperti itu. Di sini ada VIP, PMS user aksesnya apa aja. Misalkan tadi kita coba nanti namanya dengan ID-nya berapa nanti ya, slash ID-nya berapa. Kemudian access modification-nya ini apa? Apakah dia front office atau apa? Kemudian atau others-nya dia needed-nya apa? Seperti ini. Misalkan ini contohnya yang sudah ada, ini 061 access for reorganized reservation. Ini terkait FO ya. Kemudian request by-nya ini yang punya ID tanda tangan. Ada di sini approved by head, ada CA atau FC, kemudian ada GM atau HM, kemudian ada IT. Di sini ada tanggal dan kapan dia dibuat di PMS-nya di sini. Oke, kita mulai dari sistemnya. Kita masuk ke setting. Kita masuk ke user setup, kemudian kita masuk user administration. Oke, di sini ada data nama-nama atau user-user yang sudah tercreate ya. Sudah tercreate yaitu seperti ini. Nah, ini kita bisa tambahkan. Kalau yang merah ini sudah di delete ya. Jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Seandainya di change pun dia sudah tidak bisa. Seperti itu. Nah, kalau kita mau men-change suatu account, maka yang hanya bisa dirubah itu password sama departemennya. Misalkan si A ini dia dari FO dia pindah ke restoran. Nah, di sini kita bisa kasih akses yang sama atau bukan akses yang sama ya, user yang sama dengan akses yang berbeda seperti itu. Jadi dia tidak perlu kita buatkan lagi user baru. Cancel. Kemudian kita add. Di sini ada user number 87. Nah, di sini saya sarankan menggunakan nomor yang sama. Nah, kemudian di sini ada username. Username siapa? Misalkan Andi, seperti itu. Ini user code ini adalah password ya, misalkan tes aja. Nah, seperti ini. Grup ini seperti tadi, dia masuk di grup apa? Accounting misalkan. Kemudian email, mobile, pager, PBX password ini optional ya, tidak perlu dipakai. Nah, untuk di dokumentasi, misalkan nama username-nya Andi, maka di sini nanti akan dituliskan Andi dengan slash ID-nya adalah 87. Seperti itu. Oke, di sini tinggal di oke saja, maka dia akan tercreate. Oke, di sini saya tidak create ya.
kemudian masuk ke setting user access definition. Nah, tadi di user administration itu hanya untuk membuat, sedangkan di sini adalah menu untuk memberikan akses kepada user. Misalkan kita coba di sini yang kemarin saya buat baru itu Holit ya. Kita oke. Dia punya akses apa aja? Aksesnya di sini masih kosong. Seperti itu. Oh, ini front office ada satu. Kita anggapkan kosong ya. Kemudian kalau kita mau menambahkan di akses bisa kita rubah-rubah sendiri sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan standar dari PHP. Nah, ini di sini ada keterangannya. 0 itu adalah no access, 1 itu read only atau kita hanya bisa melihat. Yang kedua itu adalah read write atau bisa mengedit ya, menambahkan, menghapus. Kemudian yang ketiga ini ada special. Yang special ini yang merah-merah ya. Ada menu khusus di sini yang saya sendiri juga belum hafal ya, belum tahu betul apa aja yang terdapat di yang merah-merah ini. Seperti itu. Nah, misalkan nih kita mau copy datanya, misalkan dia dari FO. Kan user akses FO itu sudah banyak ya dari teman-teman di FO. Nah, di sini kita bisa pakai GSE 2. Misalkan kita oke. Maka akses FO kan sudah otomatis tercopy ya dari user yang lain. Seperti itu. Ingat di sini namanya wallet. Nah, atau kita ganti lagi. Oh, ternyata dia lagi training AR. Nah, dia bisa dapat seperti itu. Oke. Kemudian kita cancel ya. Tadi itu sebenarnya tinggal dieksekusi aja. Oke, kemudian yang kedua, ternyata nih si user itu ada butuh tambahan akses. Seperti itu. Dia butuh tambahan akses. Misalkan dia akan muncul nanti di saat dia membuka satu, misalkan nih kita coba si Holit ya. Itu Holit apa passwordnya? Oke. Misalkan passwordnya 1, 2, 3 ya. Nah, saya dapat. Kan dia nih Holit ini belum punya akses apa-apa ya. Nah, jadi di saat kita masuk seperti ini atau seperti ini, nah di sini ada sorry no access right, access code 181 ya, access code 181. Sekarang kita coba belajar cara untuk membaca 181. Oke, tadi itu adalah paket ya. Bukan, sorry. Kita coba yang paling mudah dulu dah. Nah, ini store ya. Inventory. Ini 221. Kita rubah ya jadi 221. Oke. Saya hapus. Masuk kembali. Kemudian kita masuk ke user setup access definition. Kemudian kita print ke output file. Ini masih kosong ya, kita belum memilih username siapapun. Di sini masih kosong username-nya. Jadi kita print ke output file, oke. Kemudian kita masuk ke C. Kemudian masuk E1 PHP. Nah, di sini ada output file ya. Nah, kita double klik. Nah, ini dia output filenya. Tadi kita cari dengan kode error 222 dengan 1 ya. 22 itu adalah ini. Stock accounting module dengan akses 1 itu adalah read only. Jadi di sini kita buka, masukkan namanya audit. Oke. Kemudian kita rubah di sini di stock accounting module. Coba lihat sini. Stock accounting module ya. Nah, di sini ada stock accounting module. Kita kasih di angka
1. Itu berupa read only. Jadi 221 kodenya adalah stop accounting dikasih 1 kodenya. Kita eksekusi, kita coba ya hasilnya seperti apa. Nah, ini tadi stok inventory ya. Kita masuk menggunakan user hold it. Nah, di sini kita sudah bisa masuk. Selanjutnya apa? Akan ada kode error lagi karena si hold it memang benar-benar belum ada akses. Gitu. Oke, terkait akses saya rasa sudah. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Tahap berikutnya. Oke. Dari user modul ini, user access, ini masih ada beberapa tambahan lagi. Sampelnya adalah untuk di restoran. Restoran, di saat diklik ini ada outlet ya, outlet restoran. Kita harus ada melakukan settingan kembali. Misalkan di sini kita masuk ke setting room administration, kemudian masuk ke waiters account. Nah, kenapa kita harus masukkan ke sini? Karena kalau tidak dimasukkan maka dia tidak akan bisa masuk ke outlet. Nah, outletnya pun di sini ternyata ada 4. Kita bisa pilih salah satu, misalkan live cafe atau restoran. Kita oke dulu. Nah, di sini akan terdefinisi user-user mana aja nih yang bisa masuk di sini. Nah, di sini ternyata wallet sudah dikenalin ya. Pak saya kalau dihapus aja nggak ya? Jadi kita harus kenalin dulu. Saya akan hapus ya. Oke. Kan di sini wallet tidak ada. Maka kita bisa tambahkan dia dengan cara add. Di sini walletnya ternyata sudah hilang. Kalau kita keluar dulu. Masuk online. Kita add. Walletnya hilang. Oke. Coba kita kasih akses untuk ke restoran ya. Sini. Kemudian masuk ke waiters account. Lime cafe oke. Di sini wallet belum ada. Kita tambahkan. Nah, di sini muncul lagi wallet. Oke. Kita oke kan. Tapi dulu ya. Kalau saya sih biasanya suka tidak hafal ya. Jadi di sini ada kebutuhan data ya, kayak accountnya. Nah, jadi di sini misalkan saya add di sini kita wallet nomor 86. Oke. Di sini waitersnya akan namanya sudah jelas wallet ya. Nah, di sini ada sales account. Sales account ini tetap menggunakan 3 di depannya. 3 ya. Kemudian belakangnya adalah nomornya wallet 86 jadi 086. Dan ini nomor 111 maka di sini ubah jadi 111 seperti itu. Kenapa seperti ini? Supaya jelas semua yang berhubungan dengan 086 itu adalah wallet, bukan orang lain. Seperti itu. Kemudian di sini kredit account-nya ini adalah 2001 sama cash account-nya 2100. Ini sudah ditentukan oleh tim accounting, yaitu untuk kemana aliran datanya, seperti itu. Kemudian di sini ada master key, yang ini for two currency ya, kita rata-rata pakai satu currency, jadi nggak perlu diisi. Kemudian master key ini kalau dia yes seperti ini, maka nanti dia akan bisa melihat tabel pesanannya temannya, seperti itu. Jadi misalkan ada 2 POS, ada 2 komputer, yang satu digunakan oleh si A sedang menerima pesanan orderan apapun dan dia belum di closing, maka si audit ini akan bisa melihat itu dari PC lain. Tapi sebaiknya ini hanya akses untuk
supervisor. Jadi sebaiknya dijadikan no, seperti itu. Nah ini ada key code yaitu password ya. Jadi nggak kita pakai sih. Kemudian di oke. Kemudian ini di cancel kalau kecuali mau nambah lagi. Nah sini muncul 86 Holid. Kemudian kita cancel, berarti Holid sudah punya akses untuk masuk ke Lime Cafe. Kemudian gimana untuk room service? Caranya sama, tetapi kodenya di sini menjadi 2002 dan ini 2100. Tetap masuk ke FB. Oke. Terus kemudian kalau launch gimana? Berubah menjadi 2003. Perbedaannya hanya di situ. Kemudian gimana untuk bangket? Bangket itu menjadi 2011. Seperti itu. Sama dengan ini dia jadinya. 2001, 2002, 2003, 2011. Seperti itu. Oke. Kemudian hanya itu aja sih kalau untuk user access ya. Sisanya tahap terakhir itu adalah how to change password ya. Jadi biasanya kan kita sebagai IT itu memberikan password sembarangan dulu ya di sini. Di administration kita bikinkan password sembarangan seperti tadi. Seperti itu. Kita kasih password sini, tadi saya kasih 123 kayak gitu. Oke. Nah, supaya saya tidak tahu lagi passwordnya dia, supaya tidak tahu passwordnya apa, maka itu pilih di new user. User di sini pakai namanya tadi Holid, kemudian passwordnya yang awal 123, kemudian masukkan new ID. Ini biasanya ada standar ya. Kemudian oke. Nah, di sini dia. Your new password is too short. It must contain at least 10 alphanumeric character. Jadi di sini minimal 10 digit, ada huruf, ada angka, ada huruf, ada angka. Dengan minimum itu ada 2 digit angka ditambah 1 special karakter. Berarti minimumnya itu 7 huruf, 2 angka, 1 simbol. Oke, coba ya. Jadi di sini besar kecil itu tidak berpengaruh ya untuk password. Oke, coba. Your new password is accepted. Password strength medium. Nanti ini sudah diterima ya. New password accepted. Oke, untuk sesi ini saya sudahi untuk create user. Nah, seandainya kita merubah user seseorang tanpa adanya dokumen atau hanya untuk sementara, pastikan itu untuk dikembalikan lagi seperti semula ya. Tadi saya di sini merubah Holid. Nah, di sini. Jadi di sini harus ditutup kembali ya. Walaupun dia ada akses di waiters, tetapi kalau di sini 0 maka dia tidak akan bisa masuk menunya. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.